Oke, kita lanjut nomor 5. Andi adalah seorang kepala bagian, maaf. Kepala bagian di instansi pemerintahan dan sedang merancang upaya pencegahan anti radikalisme yang efektif. Jadi ini udah jelas ya arahnya itu ke anti radikalisme. Dalam menentukan strategi terdapat beberapa masukan dari berbagai pihak. Manakah yang akan digunakan oleh Andi? A. Memasang kamera pengawas untuk memonitor aktivitas seluruh karyawan. B. Menginstruksikan semua karyawan untuk memberikan laporan rinci tentang rekan kerja yang mencurigakan. C. Melakukan penilaian risiko terhadap seluruh karyawan dan mengidentifikasi yang berpotensi radikal. D. Menyampaikan ceramah tentang dampak buruk dari radikalisme di tempat kerja. Yang E. Menetapkan kebijakan yang melarang diskusi tentang isu-isu politik di lingkungan kantor. Nah, ini biasanya apa ya, agak tricky. Coba kita lihat. Jadi kalau A itu kan memasang kamera pengawas. Jadi agar terpantau tidak ada tiba-tiba gerakan bawa barang berbahaya, bom atau segala macam. Maka kemudian diberikanlah kamera pengawas. Nah, apakah begini efektif? Atau B, jadi dia menyuruh, menginstruksikan, jadi mandatori gitu kepada seluruh karyawan itu, kalau ada yang mencurigakan temannya berdasarkan perspektif dia, nah langsung dilaporkan. Gitu. Atau C, melakukan penilaian risiko terhadap seluruh karyawan dan mengidentifikasi yang berpotensi radikal. Jadi si Andi ini dia kan sedang merancang pencegahan anti radikal gitu ya. Nah dia kemudian melakukan penilaian risiko mungkin melalui kuesioner survei. Jadi karyawan disuruh untuk mengisi kuesioner gitu ya. Kemudian baru dia identifikasi mana yang berpotensi radikal atau tidak. Atau D, Andi ini kemudian berceramah gitu ya, bahwa radikalisme di tempat kerja itu buruk. Jangan radikal, karena nanti kalau radikal marah segala macam nanti bisa apa istilah inventaris kantor itu rusak gitu ya. Atau kemudian membuat rekan kerja tidak nyaman, bisa begitu. Atau E, menetapkan kebijakan yang melarang diskusi. Jadi nggak boleh diskusi tentang isu politik. Misalnya sekarang Anda di dinas gitu ya, nggak boleh ngomongin ini kayak Pak Prabowo ini bakal itu nggak boleh. Apakah begitu? Nah ini uh, coba kita lihat ya. Tadi beragam jawabannya, nggak apa-apa. Ya. Jawabannya adalah D. Ada yang jawab D nggak sih tadi? Oh, ada ya, beberapa. Jadi Andi ini bisa menyampaikan ceramah tentang dampak buruk dari radikalisme di tempat kerja. Jadi idenya itu udah khusus gitu. Jadi radikalisme di tempat kerja. Pernah kan ngelihat apa istilahnya itu, ngelihat ASN, PNS pakai baju korpri, tapi dandannya itu berbeda sendiri, laki-laki. Jadi nggak, bajunya itu nggak sampai di bawah perutnya gitu ya, tapi sampai ke bawah. Jadi kayak gamis gitu. Pernah nggak? Nah itu kan dinilai radikal oleh oleh inspektorat dan yang lain ya. Kenapa? Karena semestinya masih bisa diupayakan untuk tidak menyolok seperti itu. Nah ini penting juga, karena biasanya yang radikalisme itu dibahas itu justru di lingkungan tempat tinggal. Nah kenapa nggak C, melakukan penilaian risiko terhadap seluruh karyawan dan mengidentifikasi yang berpotensi radikal? Kenapa tidak C? Kita kembali ke soal. Ini selalu begitu ya, jadi Anda itu nanti juga baca sekilas, lihat jawaban, kalau ketangkep, nah itu adalah yang benar biasanya. Karena memang soal itu dirancang itu sebetulnya kalau kita penuh konsentrasinya itu langsung ketangkep. Nah, kenapa enggak C? Karena di sini si Andi ini adalah dia pertama posisinya kabak, jadi salah satu kepala bagian mungkin ya eselon 3 mungkin ya, atau eselon ya eselon 3 lah, eselon 3 itu bagian kabit gitu atau kabak, dan dia sedang merancang upaya pencegahan anti radikalisme yang efektif. Kalau dia memilih C,
melakukan penilaian risiko terhadap seluruh karyawan dan mengidentifikasi. Ini boleh juga, makanya dia mendapat nilai 4. Tapi kemudian ketika dia melakukan penilaian risiko itu, efeknya itu sebenarnya dengan pilihan B ini sama saja. Namun dia punya efek lanjutan, yaitunya apa? Karyawan-karyawan yang sebetulnya mungkin ya dalam tanda kutip itu punya potensi radikal itu langsung tahu sehingga tidak efektif atau kurang efektif. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang jawab C nggak apa-apa. Misalkan dari seluruh soal nanti 45 soal, kemudian yang 4 itu cuma 2 atau 3 itu nilai teman-teman itu tetap akan tinggi. Asalkan jangan tiganya banyak. 4 banyak itu masih mungkin, tapi jangan tiganya yang banyak. 3 yang banyak, 5 nggak ada misalnya, itu nggak nyampe. Apalagi 2 dan 1 gitu ya. Untuk ininya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Baru soal nomor 6 ya, udah setengah 9. Oke, baik. Nomor 6 itu kantor Julian baru saja mengalami pergantian pimpinan yang memiliki visi membawa perubahan signifikan dalam pendekatan kerja dan struktur organisasi. Bagaimana Julian akan menghadapi situasi ini? Ini tentang pertukaran ini. Kalau core value itu adaptif. A mengajak beberapa orang rekan untuk membentuk komunitas baru dalam hal membahas persoalan ini, mungkin WA group, mungkin ya, atau apa. B mengajukan mosi belum percaya kepada pimpinan yang baru sebagai bentuk demokrasi. Karena kan boleh dong kami belum percaya Bapak, boleh dong anggaran yang Bapak tawarkan itu belum representatif gitu. Atau C berusaha mendekati pimpinan yang baru untuk mengetahui cara pikir dan tipe kepemimpinannya. Jadi didatangi Bapak, perkenalkan nama saya Andri, saya petugas di bidang ini, tupoksi saya adalah ini dan itu. Kira-kira saya mau minta arahan dari Bapak, gitu bisa. Atau D mempertimbangkan untuk mengundurkan diri, wah saya nggak sanggup. Ini bos yang baru kayaknya jahat sekali ini, saya mundurkan diri aja. Atau justru E, nah merasa nyaman-nyaman aja, karena tidak ada yang benar-benar berubah. Toh pergantian pimpinan itu kan cuma bagian atas. Dan kalaupun visi bukannya di renstra kita gitu ya, per 5 tahun visi dan misi itu kan berganti. Nah, itu sudah sesuatu yang lumrah. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Nah, ini benar semua. Ya, jadi sudah mulai paham ya posisinya. Kalau yang apa istilahnya itu walaupun ada kata-kata, walaupun nanti ada kata-kata yang agak negatif, misalkan berusaha untuk menjadi anak apa ya, menjadi mengambil perhatian dari pimpinan, itu tidak masalah. Karena apa? Karena kita perlu, pokoknya ketika model-model soal ini sering ya, ada penggantian pimpinan atau pimpinannya tertangkap karena ada kasus pidana misalkan, kemudian yang bawahannya kemudian naik dipromosikan, atau dari dinas lain muncul, atau dari divisi lain muncul, departemen lain muncul, itu tidak masalah. Intinya pertama itu yang saya lihat ya dari soal-soalnya itu adalah kita harus mendekati pimpinan itu. Maksudnya itu mengetahui cara pikir, atau kalau bahasanya mengetahui visi misi itu terserah. Intinya itu kita harus mendapatkan pemikiran, gaya, intinya itu untuk bisa beradaptasi dengan pimpinan yang baru. Itu ya. Nah, saya rasa ini cukup gampang ditebak oleh teman.